yang ada yang kalian akan harus peroleh gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu ya adik-adik ya. Sesuatu lomba ini juga menjadi sebuah apa ya, pengalaman bagi adik-adik gitu ya, karena kita bukan hanya yang kita proyek sebagai hard skillnya, tapi bagaimana soft skill kalian, karena lomba itu adalah semua dia akan diasah ya, bagaimana kalian komunikasi, skill komunikasi kalian ya pada saat mempresentasikan ya kan hasil analisa kalian nanti di hadapan para forum gitu ya. Nah itu juga sifatnya kan nasional kan gitu, banyak manfaatnya ini yang Bapak bilang. Makanya sekarang istilahnya kalian bangun ya, ikuti lomba-lomba itu, walaupun memang itu memerlukan waktu, menghabiskan waktu kan gitu. Habis waktu kita cuman kita juga banyak nih yang harus kita kerjakan ya, banyak tugas yang harus kita buat, tapi juga adik-adik juga harus paham gitu ya, dengan lomba ini juga kalian akan terasa, akan teruji mental kalian. Makanya Bapak ingin mendorong adik-adik untuk mengikuti lomba ya, kompetensi apapun kompetensinya. Jadi kalian akan terukur sejauh mana kalian diri kalian. Nah pada saat kalian ikut nanti pada saat kalian lulus, pada saat kalian wawancara, kalian bisa, itu suatu nilai poin tambah bagi kalian gitu. Kalian bisa menjelaskan bahwa saya sudah begini, itu pengalaman adik-adik, dan itu akan menjadi sebuah nilai tambah bagi perusahaan untuk merekrut kalian ya kan gitu kan. Perusahaan pasti akan melihat yang mana aktif, yang mana tidak kan gitu ya. Kalau kita tidak pernah mengikuti suatu lomba, kita nggak punya pengalaman, apa yang bisa kita ceritakan. Nah itu suatu sebuah nilai plus gitu ya. Pada saat kalian ini mencari sebuah pekerjaan, pasti kan akan ditanya punya pengalaman apa kalian. Tapi kalau kalian bercerita, saya ikuti pelajaran ini, kompetensi lomba secara nasional kan gitu, oh berarti saya teruji. Karena di dalam lomba nasional itu juga kalian dituntut untuk menganalisa, ya membuat analisa secara struktur kan gitu. Bagaimana, terus kalian juga bereksperimen, ya bagaimana bangunan yang bisa tahan terhadap gempa kan gitu. Nah itu menjadi sebuah plus ya. Ini sebagai introduction ya untuk semangat kalian mengikuti lomba ya. Jadi Bapak doakan yang mengikuti lomba mendapatkan hasil yang terbaik, tapi jangan lupa tetap adik-adik cuma jangan hanya sebagai peserta yang menyemarakan ya, tapi bukan hanya mengumpulkan proposal, tapi kalian benar-benar sudah persiapkan, dalam arti pada saat analisa, kalau kita menganalisa kita akan cari bagaimana seoptimalnya gitu, apapun ya. Dari biaya, dari analisa strukturnya ya. Cari yang seoptimumnya, cari optimumnya. Artinya kalian menganalisa nggak hanya cuma satu atau dua model, bisa jadi 3 atau 6 atau 10. Jadi pada saat itu kalian akan mendapatkan sesuatu ya yang maksimal. Nah itu yang kalian bisa yang bisa Bapak sampaikan ya sebagai suatu penyemangat kalian. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang, kita lanjutkan ke ini admin belum masuk lagi ya, ini keluar lagi ya. Berarti kita gunain aja nggak apa-apa ya. Kita nggak ke backroom ya, karena ini belum dibuat ya. Biasanya kalau mereka nggak ada tuh biasanya dibuat. Oke, kita lanjutkan ke multiple degree of freedom ya. Oke, atau apa itu multiple degree of freedom ya? Jadi ini adalah multiple degree of freedom itu adalah sistem derajat ya, kebebasan ya. Banyak ya. Kalau jadi multiple pasti banyak kan gitu. Ya, degree itu adalah kebebasan ya kan, freedom ya.
equal degree of freedom, ya derajat kebebasan ya yang banyak kan gitu. Nah, setiap kita sebuah konstruksi ya pasti di situ ada gaya, pasti ada perpindahan ya, ataupun dia perubahan simpangan ya, atau dia terjadi defeksi ya. Pasti setiap ada konstruksi apapun ya, kalau dia dibebani atau dia mengalami gaya, pasti akan ada perpindahan atau dia punya uh, defeksi ya, atau simpangan ya kan gitu. Ya itu adalah istilah-istilah yang biasanya sama aja sebetulnya. Nah, di sini dia akan di dalam itu dia akan dihubungkan ya satu dengan yang lain ya. Dia menggunakan fleksibilitas ataupun koefisien kekakuan. Ya, jadi itu jadi semua satu kesatuan. Ya, kalau diilustrasikan, ini ada sebuah konstruksi ya. Ini ada sendi dan jepit, dan ada balok ya. Terus ada dibebani dengan beban F2 ya. Nah, setiap ya sepanjang balok ini akan mengalami perubahan ya, perubahan perpindahan ya gitu, atau terjadi deformasi kan gitu, deformasi kan akibat dari F2 ini. Ya, kalau kita bagi-bagi ya, kita bagi-bagi parsial ya, maka dia ada S1, S2, S3, ini akan mengalami sebuah ada perpindahan ya, yang besarannya itu X1, S2, S3. Nah, ini akibat daripada gaya luar. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, ini akan menjadi ya, ini X1 sama dengan A1 A11 ya dikali F2. F2-nya adalah gaya. Ya, A2 ini adalah berapa besar dia punya perpindahannya kan gitu. Ya, ini adalah X1 untuk perpindahan di X1. Jadi ada koefisien ya, koefisien gaya ya, A2, A22, F2 kayak gitu. Jadi di titik F2, dan F3 adalah A3.2. Ini di F2 ya, yang di F2. Jadi di F1 ini A11, di F2 ya dikali dengan F2 dia punya gayanya. Terus di X2 22 ya dikali F2. Ya, terus di X3 ini adalah koefisien A32 dikali dengan F2. Ya. Ini bukan satu-satu ya, ini sebetulnya ini 1-2 ya. Ini sebetulnya A12 ya. A12 dikali F2 ya. Karena apa? Ini ada pengaruh F2 nih. Berarti di sini ada koefisien daripada, di sini ada A1, A22 kan gitu. Kalau di sini A22. Sedangkan di 3 berarti A32. Ya gitu, karena dia dipengaruhi daripada koefisien 2 dan X3 ya gitu ya. Oke. Ini selanjutnya adalah A12, A1, A22, A32 itu merupakan koefisien fleksibilitas ya, fleksibilitas. Ya, apabila dia misalkan dia punya dua gaya ya, maka ya di sini misalkan dia ada dua gaya nih. Ada dua gaya. Ini F1, F3, F1 ya. Nah, ini. Maka dia akan punya di dalam nilai perpindahannya ini ya seperti ini. Ya, kalau dia setiap titik ini ya, ini ada dua gaya ya. Ada F1 dan F3 pada titik 3 ya misalkan. Maka dia akan dapat persamaannya X1 sama dengan A11 kali P1 ditambah A12 dikali P2 ditambah A13 dikali P3 ya, akibat daripada perpindahan di X1. Nah, kalau di X2 ini juga jadi A21 dikali P1 ditambah A22 dikali P2 ditambah A23 ditambah P3. Terus sama
X3 juga gitu ya. Ya, A31 dikali V2 ditambah A32 dikali V2 ditambah A33 dikali V3. Nah, ini bisa juga kita bentuk ke dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriksnya adalah ya nilai koefisien fleksibilitas A11, A12, A13, terus A21, A22, A23, terus untuk X3 A31 dikali A32 dikali A33. Terus di sini dikali dengan F1 dikali F2 dikali F3. Ya, ini adalah bentuk daripada matriks. Ya, bentuk matriks, atau kita bisa jabarkan ke dalam bentuknya, persamaannya adalah X ya. Ini sama dengan A dikali dengan bentuk matriks ya, bentuk matriks F ya. Bentuk matriks X-nya ya. Nah, ini. Nah, terus kalau seandainya ada berapa banyak dia punya beban ya, itu terus panjang itu ya. Terus itu adalah untuk koefisien fleksibilitas. Nah, selanjutnya adalah matriks kekakuan. Ya, matriks kekakuan tadi ya. Matriks kekakuan berarti dia hubungannya ada ke rotasi ya. Ini rotasi. Jadi kan setiap pasti ini setiap tadi ada perubahan ya, X2 ini X1 ini pasti ada rotasinya. Rotasi di X1 dan rotasi di X2, rotasi di X3 ya. Jadi salah satu ini ya metode untuk menentukan hubungan besaran gaya yang diterima pada struktur ya dengan deformasi dengan menggunakan matriks kekakuan ya. Nah, ini matriks kekakuannya ya. Ini kalau dia ini ada cuma dua ini ya, T1 sama T2. Ya kalau ada T3 ya T3 gitu ya. Nah, ini sama ya, M sama dengan K11 dikali theta 1 ditambah K12 dikali theta 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya sama dengan M2 ya. Nah, ini kita punya rumus ya. Rumusnya adalah bisa adalah gaya tadi ya sama dengan matriks daripada K dikali dengan nilai X. Ini adalah rumusnya ya, rumusnya lagi bentuk dalam matriks. Sini adalah K itu adalah kekakuan, F itu adalah matriks gaya, X itu adalah matriks perpindahan. Ya, jadi X-nya berbentuk matriks perpindahan. Terus kita kalau kita mau cari berapa dia punya perpindahan, kita pindahkan ya X-nya ke sini, ya ini pindah ke sini X-nya. Nah, di sini K-nya ini menjadi apa? K-nya sama dengan apa? Transformer ya. Transform. Ya bukan transformer ya. Transform ya. Ya ditransform. Transform ini dengan dikali dengan nilai gaya matriksnya. Berapa gaya matriksnya? Kali dengan gaya matriksnya berapa? Ya, matriks gayanya berapa? Oke, maka akan didapatkan nilai X-nya perpindahannya adalah sama dengan K transform dikali dengan gaya matriks. Ya. Oke, kalau kita lihat contoh perhitungan ya, contoh soal. Di sini bentuklah matriks fleksibilitas untuk kuartal 3 ya pada 5.3 ya dengan asumsi tinggi antar lantai adalah L, besar kekakuan EI dan elemen horizontal dianggap sangat kaku ya. Jadi elemen horizontal sangat kaku. Jadi dia punya bentuk daripada hitungan matriknya ya, matrik fleksibilitas kolom ya. Di sini ya nanti dia akan berbentuk di sini terjadi perpindahan ya akibat daripada X1. Terus di sini adalah tetap ya ininya. Terus nanti di sini ada perubahan di akibat A12 dan A22 ya dengan dia akan mengalami konstan ya. Nah, selanjutnya perpindahannya itu di A13 ke A123 dan A333 berapa dia punya perubahannya ya. Nah, ini kalau kondisi dia multiple ya. Nah, terus kita masukkan ya
untuk memperoleh matriksnya ya kita lihat ya. Jadi di sini ada jepit ya untuk lantai 1 ya, jepit-jepit ya gitu ya. Jadi kita akan buat ya berapa dia punya jepit tadi kan? Berapa? Berapa kalau jepit? Seper 12 ya. 12 nggak? Iya, Pak. 12 ya. Nanti L pangkat 3 yang bagi EI. Nah ini, ya ini kalau itu jepit 1 kan. Terus ini kalau dia jepit 2, ya kan? Dan ini bentuknya bukan seri, tapi paralel ya. Ya kalau paralel berapa? Ditambah ya, ditambah per 12 ya. L pangkat 3 dibagi dengan EI ya. Maka dia akan dapatkan berapa? Per ini salah ya. Dan 12. Satu-satu. Ini ya, tadi berapa dia tadi? Per 12 ya. 12. Konsolasi hara horizontal ya. Pada rumuskan berarti dia A11 ya, berarti dia sini ya, jepit-jepit jadi per 12 ya. Tinggal L pangkat 3 bagi 2 bagi EI ya. Terus di sini yang 1, terus dia itu kalau A22 dia ditambah ya. A22 ditambah. A11 mesti A22. Bentar. Ya kalau jepit berapa? Kalau jepit berapa? Jepit-jepit. Dia punya ini berapa? Punya koefisien ininya. Ini koefisien ya, koefisien fleksibilitas. Nah, kalau di sini L pangkat 3 per 24 EI. Ya, ini rumus jepit. Jepit. Oh, ini bukan K ya, ini bukan nilai K ya, ini bukan nilai K ya, salah Bapak. Ya, ini bukan nilai K. Ya, ingat ya, ini bukan nilai K. Ini nilai daripada fleksibilitas ya, atau dia perubahan ya. Jadi dia jepit ya, jepit. Nah, ini adalah L pangkat 3 per 24 EI ya. Ini bukan nilai K ya, salah ya. Ingat ya, ini bukan nilai K. Jadi ini adalah A11 ya, sama dengan berapa? Di sini kalau lihat di gambar ya, jadi dia akibat daripada lantai 1, ini A11 terus mengalami konstanta dia A titik apa 21 terus A311 ya 31. Artinya nilai ini sama ya. Di sini kan sama nih nilainya. Ya nilai A-nya. Berarti nilai A-nya ini untuk A ini ya, untuk fleksibilitasnya ya. Ini adalah L pangkat 3 per 24 EI ya. Per 24 EI ya. Ini ya nilainya. Nah ini ya. Nah, terus di sini untuk lantai 2 lantai 2
di sini ada A12 ya. Terus di sini ada A diakibatkan ini ya, lantai 2 A22. Ya, baru di sini nilai A32. Artinya A22 sama A32 sama ya nilainya. Ya. Terus kita dapatkan dulu A12 sama ya, L pangkat 3 per 24 EI. Terus untuk A22 ya, yaitu ya L pangkat 3 per 24 EI ditambah dengan L pangkat 3 per 24 EI. Ini sama dengan 12 L pangkat 3 per 12 EI. Ya. Nah, ini sama ya, sama nilainya. Ya, sama nilainya ya. Untuk A32 ya nilainya sama ya. Untuk A32 ini nilainya sama ya untuk nilai A22. Terus selanjutnya adalah kita tentukan lagi lantai 3 ya. Tadi lantai 3 kalau kalian lihat ya, dia dipengaruhi dari di sini dipengaruhi oleh A13, A23, A33. Artinya di sini L pangkat 3 per 24 EI ya. Ini ditambah untuk L pangkat 3 per 24 EI ditambah lagi dengan L per 3 per 24 EI ya untuk A33. Tapi untuk A13 ini sama ya, L pangkat 3 per 24 EI. Kalau untuk A23 ini sama ya. Itu ditambah dengan L pangkat 3 per 24 EI itu sama dengan per 12 L pangkat 3 per EI ya. Nah, itu. Jadi di sini kalian akan dapatkan ya untuk A13, untuk A33 ya. Nah, ini akibat portal di lantai 3 ya, lantai 3. Nah, di matrik ya, di matrik ini kita akan bisa masukin ya. Jadi X1, X2, X3 ini sama dengan EI-nya kita keluarkan super EI ya. Ini kan ini A11, ini A1 berapa? 12 ya. 12. Ini A113. Terus di sini sama, ini A22, sini A23, ini A32 apa? Di sini A21 ya. A21 salah. A22, A23 kan gitu. Terus di sini A31, ini A32, di sini A33. Nah, gitu. Ya. Ini jadi matriknya. A1, A12, A13, ini A21, ini A22, ini A23, ini A31, A32, A33. Ya, maka kita akan dapatkan nilainya seperti ini ya. Nah, nilainya. Nah, ini adalah matriks spesialitas ya di portal tadi ya, untuk konstruksi ya. Ini untuk contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua ya, contoh kedua kita lanjutkan. Bentuklah matriks ya, ketetapan matriks kan ya, ya ini kan pada kolom di atas ya tadi ya. Nah, ini bukan kolom di atas ya, 5.4A. Ya 5.4A ya, ini ada 4 ya di gambar ini. Jadi ada 4 matriks ya, dia bentuknya adalah seri ya. Bentuk seri ini 4 ya, 4 matriks ya. Jadi dia matriknya ada 4 tadi ya. Kali ini kan 3, ya kan kali ini kan nanti 4 kali 4 ya gitu. Nah, di sini untuk kekakuan daripada kolom ya. Di kolom kan disebutkan, nah ini kekakuan dari kolom terdapat sistem ya. Nah, di sini nanti kalian punya traffic kebebasannya adalah 4. Jadi untuk matrik kekakuannya dimensinya 4 kali 4. Nah, kita buat lagi.
Ya, kita lihat di sini ya. Ya untuk K11 ya, di sini K11 ya. Maka di sini dia itu dipengaruhi oleh K1 dengan K2. Nah gitu. Ya, karena bentuknya seri ya, maka dia dijumlahkan. Ya. Terus K21 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 ya, yang kedua ini adalah negatif K2 ya, negatif K2 ya. Terus di sini ya, jadi ini cuma satu aja perpindahan. Kalau ini dianggap tidak ada perpindahannya di K3 dan K4 ya, karena dia kekakuan. Nah, terus nanti di X2-nya ini berarti X1, X3 ini sama dengan, ini kan X1, X3, X4-nya sama dengan 0. Ya, kalau di X2, ya berarti kekakuannya, ini kan kalau di sini X1, kita kalau ini kan seperti ini ya. Ya kalau di sini kan X1 sama dengan 1 ya. Untuk sini ya, berarti di sini X1 sama dengan 1. Artinya di sini dia punya kakuan X2-nya sama dengan 0 ya. Di sini X3-nya sama dengan 0. X3 sama dengan 0 dan X4-nya sama dengan 0 kan. Berarti cuman dia punya perpindahan di K1 aja ya. Nah, terus selanjutnya adalah X2-nya sama dengan 0 ya. X2 sama dengan 1 maksudnya. Nilainya perpindahannya X2 sama dengan 1 ya. Jadi di sini ada perpindahan 1. Artinya di sini 0, X3-nya 0, dan X4-nya 0. Selanjutnya sama, untuk X3 sama dengan 1. Ya, X3 sama 1, yang ini 0, ini 0, ini 0. X1, X2, X3-nya, X4-nya 0 ya. Nah, itu. Nah, kita lihat, kita jabarin dulu. Ya. Jadi kalau dia misalkan di sini X1-nya sama dengan 0, berarti dia hanya mengalami perpindahan ya yang dipengaruhi oleh K. Ada dua ya, K1 dan K2 kan gitu ya. Tapi kalau dia misalkan di X2 ya, X2 ini yang 1, berarti ini 0, ini 0, ini 0. Berarti dia mempengaruhi di sini K1 ya, dan juga mempengaruhi dengan K3. Ya kan gitu ya, mempengaruhi di K3 juga. Untuk K4 ini 0. Ya, makanya kita bisa buat ya di sini K11 itu sama dengan K1 ditambah K2. Terus di sini untuk K2 ya, K2-nya K21 itu sama dengan negatif K2 ya. Terus selanjutnya adalah di sini K12 ya, K12 karena X sama dengan K1 berarti K12 sama dengan negatif K2 ya. Negatif K2 kan gitu ya. Terus di sini K22-nya adalah K2 ditambah K3, K2 tambah K3 ya, K2 tambah K3 perpindahan di sini. Terus untuk K32 K32-nya adalah negatif K3. Untuk K42 adalah 0 ya. Nah, ini perpindahannya ya. Terus sampai dia di 4 matrik ya, kami gini ya. Nah, nanti kalian akan bisa buat ya matriknya ya, matriknya seperti ini ya, matriknya kalian buat matriknya ya, ini matriknya ya, matriknya ini ya, matrik kekakuannya ya. Ini adalah apa, jadi K11 ya, K apa 21 ya, 12 ini ya, 12 kan, 12 ya, benar, 12 ya.
Di sini nanti ada K13, di sini K14 ya. Sampai di sini 4 matrik ya, 4. Jadi di sini ada nanti K44. Nah, gitu. Jadi dia bentuk matriknya bentuk 4 ini ya, 4 matriknya ya. Nah, gitu. Maka nilai K-nya ya, ini nilai K kekakuannya ya seperti ini. Ya, ini kalau bentuknya bentuk dia tadi seri ya, kekakuan pada kekakuan ya, untuk bentuknya seri ya, untuk seri ya, seperti ini. Nah, ini bentuk kekakuannya. Jadi di sini 4 K4 ditambah K43 ini ya, bukan K5 ya. Ini K43 ya, bukan K5. K5 nggak ada ya. Jadi K3 plus 4 ya, sini K4 plus K3 sini. Ya, bukan K5 ya. Ini negatif K4, ini negatif K3, ini K1 ditambah K2 ya. Nah, ini ya, bentuk matriknya adalah 4 kali 4 ini. Ya. Nah, ini untuk matrik kekakuan. Ya. Oke, ya. Terus di sini adalah itu tadi kalau ini ya, kita cerita tentang bagaimana kekakuan dan apa namanya, nilai A-nya ya, nilai A, kekakuan dan dia punya fleksibilitasnya ya, fleksibilitasnya dengan kekakuan ya. Terus kita lanjutkan kalau dia itu ada beban dinamis. Nah, ini beban dinamis ya. Berarti dia ada faktor F, bebannya, F-nya berapa ya. Jadi ini analisa ini ya, multiple degree dengan metode Max ya. Jadi di sini ya, nanti untuk perpindahan awal sistemnya ini, untuk perpindahan ya, ini bukan ini ya, ini jadinya percepatan jadinya ya. Ini sama dengan matriks daripada massa dikali V0 ya, dikurang C dikali X0 ditambah K dikali X0 ya. Ini seperti ini dia. Ini kan kalau kita punya F0 ya, kalau kita punya di sini adalah perpindahan gayanya. Di sini kan sama dengan sebetulnya M dikali X aksen ya kan gitu, kecepatan ya, ditambah ya kan C dikali dengan X kecepatan ya, ditambah dengan K dikali ya perubahan tadi ya. Nah, ini kan kalau ini kan dalam matriks ya, bentuk matriks ya. Ini kan bentuk matriks semua. Nah, ini ya kalau kita pindahkan jadi M ya X ya kan. Ini sama dengan V 0 ya. Ya kan? Nah, ini. Ini kan sama dengan negatif ya kan. Ini dari angka besar ya, C dikali dengan X aksen ditambah K dikali X ya. Nah, ini ya. Jadi ini C dikali X ya, kecepatan. Nah, ini adalah nilai V0 ya, matriknya ya. Jadi kalau ini kita pindahkan ke sini ya, ini jadi bentuk perubahannya sama dengan matriks ya, matriks ya, matriks kan ya. Ini adalah negatif 1 dikali dengan V0 ya, ini matriks X0 ya, ini dikurang dari C dikali matriks daripada percepatan
ya ditambah dengan K dikali dengan percepatan ya. Nah, ini dengan perubahan ya. Nah, ini nilai daripada nilai nilai percepatan ya, percepatan daripada perubahan ya, perubahan panjang tadi. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Sampai di sini ya, sebelum kita lanjutkan lagi. Pemadaya. Oke. Ya, terus di sini kan menggunakan metodenya, metode apa? Metode nyimak beta ya. Nah, terus kita cari di sini langkah selanjutnya ini adalah perubahan waktu ya dengan parameter alpha, delta, dan hitung konstanta integrasi ya. Jadi nilai untuk nilai delta ya menggunakan rumus ini ya. Cari nanti dapat rumus deltanya. Ya, dari sini kita lihat konstanta integrasinya dari A0 sampai A8. Ya, kita integrasikan. Ya, ini dapat nilai A0-nya dan A7. Nah, baru kita masukkan ke dalam nilai pembentukan matriks. Ya, pembentukan matriks. Pembentukan matriksnya. Terus ini nemaknya kita belum kita ini ya. Ntar nanti kalian. Netmark ini nanti Bapak ini tuh ya. Ini kalian belum dapat, kemarin Bapak belum jelaskan ya metode netmark itu sendiri ya. Makanya nanti bingung kalian. Ya, ini nanti minggu depan kita Bapak akan jelaskan dalam metode netmark dulu untuk single degree of freedom, baru nanti kita ke multiple. Nanti kalian bingung ya, bagaimana dapat dengan metode netmarknya. Ya, di sini ini untuk multiple ya. Jadi kalau daripada dia punya grafik ya, punya grafik. Kalau kita mau mencari ya, jadi ini kita dapat nilai M, ada nilai K-nya, ada peredamannya ya C. Di sini kita modelkan dia punya sistem MDF-nya. Di sini ada model 1, ada model 2, ada model 3. Nah, ini di sini ada 4 degree of freedom, ini ada 6 kebebasan, di sini ada 8. Ya. Terus di sini kita hitung untuk periodenya pada sistem MDOF. Nah, di sini nanti baru kita hitung beban dinamik yang akan diterima, simulasikan. Bebannya ini nanti kalian lihat bentuk bebannya bagaimana, segitiga, segi empat atau sinusoidal atau rem. Nah, dari beban ini nanti kalian baru masukin untuk perhitungan berapa durasinya, ya, durasinya. Nah, di sini baru kalian akan bisa menghitung perpindahannya ya, dan dinamik dengan metode Nenmark ya. Nah, cuman ini kalian belum dapatkan ya untuk Nenmarknya ini. Ini nanti Bapak akan jelaskan di minggu depan ya. Minggu depan kita Bapak akan jelaskan metode Nenmark untuk single degree, dan nanti baru di multiple, karena ini nanti Bapak jelaskan ini kalian tidak mengerti gitu dari mana rumus nilai alfa dan delta gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ya. Jadi untuk multiple ya sampai di sini dulu ya, kekakuan. Bagaimana untuk mendapatkan fleksibilitas ya, terus dapatnya kekakuannya. Jadi untuk fleksibilitas
ya. Tergantung nanti berapa dia banyak dia punya eh, dia punya ini ya kekakuannya, ya apa fleksibilitasnya. Ya, kalau di sini ada 3 lantai, ya, berarti kita akan cari berarti dia ada 3 kali 3 matrik, ya, karena fleksibilitas terhadap dari beban, ya, fleksibilitas pada bebannya, ya, karena di sini kan rumusnya tadi eh, apa? Rumusnya A X sama dengan, ya kan, A11 ya dikali dengan gaya, kan gitu. Dia punya gayanya berapa? Nah ini kan kalau kita asumsikan gayanya adalah 1, maka kita kalikan aja dengan A11-nya berapa. Dia punya koefisien fleksibilitasnya, ya. Nah kalau dia nanti sini kakuannya. Nah sekarang kan untuk tugas kalian ya coba kalian cari untuk kekakuan yang dari gambar ini, dari ini dari kekakuannya, nilai K-nya. Matriknya berarti kan 3 kali 3 kan gitu ya. Nah kalau tadi kan dia bentuk eh, bentuk seri, berbentuk series kan. Di sini kan berbentuk series. Ini kan kalau ini berbentuk series, ya. Jadi K1 ditambah K2. Tapi bagaimana kalau dia bentuknya apa? Paralel seperti ini, ya. Paralel. Ya, membedakan adalah nilai K-nya, ya, nilai K-nya. Sini, kalau ini kan K1 ditambah K2, berarti kalau dia bentuk paralel itu berarti 1 per K1, ya, ditambah 1 per K2. Nah ini, ya. Jadi nanti di situ nanti baru kalian dapatkan nilai matrikanya, ya, matrikanya, ya, ini, ya, untuk dapatkan nilai nilai K-nya. Oke, dicoba dulu untuk kekakuan pada konstruksi yang di 512 ini, ya. Berapa nilai-nilai dia punya kekakuan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa nilai kekakuannya ya nanti lihat. Ada pertanyaan? Saya mau tanyakan? Ada pertanyaan untuk ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nanti kalian coba cari ya. Pak, Ya gimana? di e-learning belum ada absennya ya, Pak? Oh, udah Bapak buat LLD-nya. Nih Bapak kasih coba share ya. Nanti Bapak lihat lagi. Tadi Bapak sudah cek. Salah ya? Ini sudah LLD-nya. Udah di absen. Siapa Raditya ya? Yang nanya siapa? Halo? Yang nanya tadi siapa? Ilham, Pak. Tanggal 13 belum ada. Ini namanya Onam ya. Yang 13 ya. Onam ya. Bentar, keluar Bu. Keluar tadi Bu, makan ya. Oke, LLD-nya udah Bapak ini ya. Udah Bapak share ya. Oke, Bapak coba kasih masuk gitu ya. Contoh yang tadi yang bentuk bentuk kekakuan untuk bentuk ini bentuknya tadi kan seri ya, kalau ini bentuk paralel. Nah di sini kalian lihat
Ya, di sini kalau di lantai 1, ya di sini ada dia akibat daripada K1, ya, terus terhadap K2. K2 ini ada perubahan daripada U2 dikurang U1 kan gitu. Ya, U2 dikurang U1. Ya. Terus di lantai berapa? Lantai 2, ya, akibat daripada beban 2, di sini K3, ya, dikali U3 dikurang U2. Di bawahnya ini U2 dikurang U1 kan gitu. Ya. Karena kan dia ada di faktor akibat di atas dan akibat dari bawah tadi. Ya, untuk kekakuan ya, kekakuannya ya, bentuk modelnya. Kalau tadi kan bentuk untuk spesifitasnya, tapi kalau ini yang kekakuan, dia seperti ini bentuk modelnya. Ya. Nah, di sini nanti kalian akan dapatkan nilai kekakuannya. Ya. Kekakuannya M1 dikali ini UASUN, ini adalah masanya, ditambah dengan KU yang tadi ya, dikurang K2. K2 dikali dengan perubahan tadi ya, ini X2 ya, kalau di sini U2 dikurang U1 ya. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya dikurang F1 tambah T, ini untuk lantai 1. Terus untuk lantai 2 ini juga sama lantai 3. Nah, di sini nanti akan ada kalian buat matriknya. M, matrik U aksen, ya ini ada percepatan, K dikali dengan U, ditambah dengan F. Ya. Nah, di sini kalian akan dapat matrik M-nya. Di sini kalian dapat nih matrik K-nya kan gitu. Ya. Kalian dapat matrik K-nya. Di sini ada matrik M, berapa? Tadi masukin rumusnya. Terus di sini matrik K-nya. Nah, ya. Nah, tinggal dimasukin berapa nilai U aksennya. Ya, ini dari U1 sama U2 kan ini. Ya, ini U1, ini U2, ini U3. Nah, gitu. Ya, untuk M-nya ini dikali dengan U aksen 1, U aksen 2, sama U aksen 3, ya, percepatannya. Nah, itu ya. Nah, di sini nanti kalian akan dapatkan apa tadi samaannya ya. Nih. Ya, kalau di sini kalau dia gayanya 0 ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini adalah apa dia punya normal mood sama natural frekuensinya. Nah, terus di sini nanti kalian bisa jabarkan ya. Karena kan U ini kan ada sendiri kan K ini nilainya apa,
ya kan? Untuk nilai percepatan, ini kan kita punya rumus omega kuadrat ini gitu. Ya dikali dengan nilai dia punya perubahannya ya, kita anggaplah theta n ya, dikali dengan m. Nah kalau untuk ini nilai k-nya ini adalah nilai daripada nah ya nilai k-nya juga kalian bisa cari ya tetapannya berapa ya. Nah ini ya jadinya ini ya. Jadi kalau kita keluarkan theta n-nya, maka dia akan punya rumus k dikurang omega kuadrat n dikali matriks daripada m dikali theta n. Nah ini. Nah di sini nanti kita akan punya matriks k dengan omega kuadrat dikali m sama dengan 0. Ya ini adalah karakter daripada persamaan sistemnya ya. Nah ini ya. Nanti bisa dapat omega n-nya berapa. Di sini nilai k-nya berapa, katakan berapa kan gitu. Ya. Maka ini kalau kita keluarkan nilai k-nya kan ini sama dengan apa? Omega kuadrat dikali matriks m ya. Nah ini kita ketahuannya dapat seperti ini. Ya. Oke. Nanti Bapak akan coba untuk sekalian contoh perhitungannya. Ya minggu depan kita akan bahas contoh perhitungan sama nanti metode netmark tadi ya. Netmark tadi bagaimana? Ya. Ini kalau ini bentuk daripada dia punya apa? Dia punya paralel ya, untuk paralel ya, untuk dia paralel. Ya tadi kan dia punya kekakuannya bentuknya sharing ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan ya sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini. Ya, jadi nanti minggu depan Bapak akan kasih contoh dan perhitungan. Ya, sampai di sini ya. Nanti Bapak akan share ini di e-learning. Ya, silakan kalian absen di e-learning juga. Ya, ya itu saja ya. Tidak ada pertanyaan ya Bapak akhiri. Nanti minggu depan kita akan coba bahas dengan contoh perhitungannya. Ya, jadi kalau multiple degree berarti dalam konteks itu dia itu dibuat dia berpengaruh ya terhadap perubahan. Ya kalau single kan cuma satu aja kan gitu ya, satu titik atau tapi kalau multiple itu ya itu beberapa kondisi kan gitu. Ya itu saja ya. Ya oke, kalau tidak ada pertanyaan buat akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masih Pak.